marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa hari ini? April. Oh, Silvi. Silakan Silvi untuk memimpin berdoa. Ya. Oke, terima kasih pada Silvi yang telah memimpin berdoa pada hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat, Semangat. Oke, terima kasih. Ternyata hari ini kamu kelihatan semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas terkait dengan berbagai macam hal, termasuk ada teks eksplanasi, ya kan? Terus bagaimana pengaruh teknologi ya, televisi terhadap kehidupan kita, dan termasuk juga terkait dengan rangkaian listrik. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar menggali dan menyajikan hasil diskusi. Jadi kamu nanti diskusi ya, kita diskusi bersama-sama terkait dengan teks eksplanasi yang ada, nanti Pak Guru sediakan, dan di buku pun ada ya. Terus setelah itu kita akan menganalisis hasil tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ini terkait dengan pengaruh televisi bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita nanti akan belajar tentang komponen-komponen rangkaian listrik ya, fungsinya untuk apa, dan kita akan membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa kamu siap? Siap. Kita buka buku tema kamu ya, tema 3, tema 2 ya, pembelajaran 1. Kita lihat di situ ada sebuah bacaan halaman berapa tadi, 60. Nah, kalau tidak salah kamu lihat judulnya adalah Si Kotak Ajaib. Ada yang membaca? Siapa yang membaca? Silakan Silvi. 1 paragraf. Nanti habis itu Silvi bisa menunjuk teman yang lain. Silakan baca, Silvi. Oke, silakan Silvi untuk menunjuk temannya di luar kelompok kamu. Silvi, siapa? Siapa? Oh, David. Mana David? Iya, David. David bisa maju ke sini biar kalau jelas nggak dari situ, David? Jelas tidak? Kalau tidak jelas sini, silakan dari sini, David, biar jelas. Sini berdiri nggak apa-apa sini. Yang keras coba. Ah, ya udah duduk yang keras coba. Yang lain silakan sambil menyimak. Dah, lanjut. David nunjuk siapa, Fit? Di luar kelompok kamu, Fit. Perempuan. Ya, perempuan. Siapa? Intan, mana Intan? Oh ya, Intan. Silakan Tan, dibaca yang keras Tan. Silakan Intan dibaca.
terima kasih. Ya, tadi telah dibaca oleh teman-teman kamu semuanya, ya, terkait dengan bacaan berjudul apa? Si kotak ajaib. Ya, kita akan menggali isi teks bacaan tadi. Kamu bisa lihat banyak buku tema kamu ya. Sekarang yang pertama, kita bareng-bareng ya, kita bahas, kita kupas tema teks pada bacaan tadi. Si kotak ajaib. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan televisi? Yo, apa yang dimaksud dengan televisi? Yang kedua, tuliskan biodata singkat penemu televisi. Ya. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja televisi? Silakan ini ditulis dulu dan kemudian didiskusikan pada kelompok kamu. Silakan untuk ditulis dan didiskusikan pada kelompok kamu. Ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab terkait dengan teks bacaan tadi, ya, yaitu apa yang dimaksud dengan televisi. Terus yang kedua adalah tulislah biodata singkat penemu televisi, dan yang ketiga adalah bagaimana prinsip kerja televisi. Ya, silakan untuk diskusikan pertanyaan tersebut ya. Ya. Bapak ini diskusinya mana? Ayo bareng-bareng dibahas untuk kelompok yang lain ini ya. Ini juga pertanyaan tadi. Ya, kalau diskusi selesai, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju menjawab pertanyaan ini hasil dari diskusi kelompok kamu. Saya minta pertanyaan pertama dari kelompok mana yang mau menjawab? Oh, dari kelompok 2, Sani yang mau maju, silakan Sani maju. Pertanyaan kedua siapa? Oh, kelompok 1, silakan Sani maju, ada pesanan ya, ada pesanan ya. Yang itu. Terus pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa? Oh, dari kelompok 4, oke. Dari Sakti, silakan Sakti. Yang lain bisa diperhatikan, ya. Yang lain bisa diperhatikan. Oke. Sekarang dari pertanyaan yang pertama, silakan apa yang dimaksud dengan televisi ya, kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Betul apa tidak? Tangan buat kelompok 2. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, tulislah biodata singkat penemu televisi dari kelompok 1. Silakan dibaca. Ya, betul tidak? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana prinsip kerja televisi? Ya, kelompok 4 yang akan menjawab. Betul apa tidak? Tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan kita kembali ke duduk masing-masing. Ya. Selanjutnya, tadi eksplanasi tadi, ya, tentang perkataan judulnya apa? Si kotak ajaib. Kita ingat bahwa kemarin bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, deret penjelas, interpretasi ataupun kesimpulan. Nah, tugas kamu sekarang adalah mengelompokkan bacaan tadi ya, per paragrafnya, mana yang masuk pernyataan umum, mana yang masuk deret penjelas, dan mana yang masuk kesimpulan atau interpretasi. Silakan kamu untuk mengerjakan tugas ini. Silakan untuk mengerjakan. Ini sudah dikerjakan berkelompok lagi. Ya, silakan kamu kerjakan tugas tersebut, diskusikan di kelompok kamu ya. Mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk deret penjelas, mana yang termasuk kesimpulan. Silakan. Format ada di buku cetak. Silakan. Ya, berdiri bareng-bareng. Nah, formatnya ini. Nah, oke, untuk diskusi selesai. Mari kita contohkan hasil diskusi kamu dengan apa yang Pak Guru tampilkan pada layar di depan. Sekarang lihat pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini
dalam paragraf tadi dinyatakan pada paragraf ke-1. Sama tidak? Kemudian untuk daerah penjelas itu berada di paragraf keberapa? Iya, kedua. Sama tidak dengan kamu asumsinya? Sama. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Ini di paragraf ketiga. Sama nggak? Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Selanjutnya kamu lihat, nah ini. Sekarang tadi kita telah membahas dalam teks tadi terkait dengan televisi. Kita akan bahas bareng-bareng, kita akan diskusikan bareng mengenai pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ya. Tentunya televisi akan membawa dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ya. Pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam bidang pendidikan itu apa? Dalam bidang pendidikan itu apa? Ya. Silakan kamu diskusikan bareng-bareng lagi di kelompok kamu terkait pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Silakan untuk berdiskusi. Nah ya, seperti itu. Nah ini ditulis di sini ya. Ya. Ya ini nanti kita lihat di sini ya. Jadi ini sudah ada. Terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan. Waktunya selesai. Sekarang kita lihat ini hasil diskusi kamu yang telah dikumpulkan dan Pak Guru rangkum menjadi satu kesatuan di dalam tabel yang Pak Guru pada bagian ya, yang Pak Guru tampilkan pada layar. Kamu lihat pengaruh positif televisi dalam bidang pendidikan yang pertama kan? Ya, memperluas wawasan. Kedua, memperkaya pengalaman hidup. Yang ketiga, yang keempat, nah, selain membawa dampak positif, ternyata televisi juga membawa dampak negatif dalam dunia pendidikan. Yang pertama coba, Wilman, di teman. Yang pertama apa, Man? Ya, menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar. Yang kedua mungkin melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga coba mati. Iya, munculnya bukti kekerasan di kalangan pelajar. Sekarang pengaruh televisi dalam ilmu pengetahuan. Ini ada di kami tadi pembelajaran tadi. Ya, ini. Ya. Di bidang pengetahuan. Yang pertama, dampak positif televisi dalam ilmu pengetahuan. Silakan dibaca Surya. Yang pertama ya. Ya, menjadi sumber informasi, pengetahuan dan pendidikan. Yang kedua, silakan Okta dibaca. Ya, menambah wawasan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dampak negatif televisi dalam ilmu pengetahuan itu tadi hasil diskusi kamu adalah terkumpul hasil dikumpulkan menjadi satu ya. Coba silakan dibaca April boleh. Iya, kalian belajar membaca lagi hasilnya. Sudah Mas Pam ini. Televisi dapat menjadi momok itu apa ya, penghambat ya. Yang menghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan yang membayangi ya. Oke, inilah hasil diskusi kamu terkait dengan pengaruh televisi terhadap kehidupan manusia. Sekarang kamu lihat ya, seperti yang kemarin komponen listrik pada rangkaian listrik kemarin ada berapa macam? 2 atau 3? 2 atau 3? Yang pertama rangkaian
gambar rangkaian seri, ini gambar rangkaian paralel. Kalau seri itu berurutan, kalau paralel itu dibuat bersahabat. Di dalam rangkaian ini ada komponen-komponen yang penting, yaitu komponen listrik, ada lampu. Terus ini apa? Saklar. Ini apa yang merah? Kabel. Ini apa yang ini? Batu baterai. Ini semua mempunyai fungsi. Sekarang dari lampu terlebih dahulu, Pak Guru Batang. Nah, lampu. Apa fungsi lampu? Mengubah listrik menjadi cahaya. Apa fungsi kabel? Iya, tempat mengalirnya arus listrik. Ini kalau dibagikan dalam kehidupan, ini seperti jalan raya, jalan ya, tempat untuk berlalu lalang. Tapi yang berlalu lalang di sini adalah arus listrik. Kemudian batu baterai. Apa fungsi baterai? Iya, sebagai sumber energi listrik. Dan yang terakhir adalah saklar, ini on off ya, on off. Apa fungsi saklar? Iya, penyambung dan pembungkus arus listrik. Nah, tugas kamu sekarang adalah kamu praktek membuat rangkaian listrik, rangkaian paralel ya di kelompok kamu masing-masing. Kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Perlengkapannya Pak Guru bagi satu kamu lihat apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada apa di sini? Kabel, lampu, saklar, batu baterai, dan ini adalah dudukan batu baterai. Nah, di sini Pak Guru menyediakan ada 3 saklar, tapi tidak digunakan semuanya. Cukup gunakan untuk rangkaian seri hanya 1. Untuk rangkaian paralel kamu terserah. Mau gunakan 2 tidak apa-apa, mau gunakan 1 juga tidak apa-apa. Ya. Ini Pak Guru bagi dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, juga kelompoknya masing-masing dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Cara membuatnya nanti kamu lihat dulu ya. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Ya, terus nanti kamu buatnya di sini. Pak Guru telah menyediakan dus ya. Ini tidak boleh dipotong. Kamu cukup juga di sini di atas ini ya. Ditempelkan, nanti menempelkannya menggunakan lamban ya. Di lamban dia tidak lepas di sini nanti. Paham tidak? Paham tidak? Nah, untuk proses cara membuatnya nanti Pak Guru akan tayangkan video. Tolong untuk diperhatikan. Nah, silakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 mana? Kelompok 4, kelompok 5. Ya, ya sekarang kamu lihat proses pembuatan rangkaian listrik. Ya, kamu lihat dulu, kamu tayangkan ya. Ya, sekarang hadapnya ke layar semuanya. Saya dulunya harapnya ke layar semuanya. Hadapnya ke layar semuanya. Lihat bagaimana proses membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Setelah ini kamu bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Alat diletakkan dulu, bahan diletakkan dulu. Ya, untuk mayor nanti ada di sini. Mau butuh gunting ya untuk memotongnya. Silakan kamu lihat terlebih dahulu. Kita bertayangan kamu lihat terlebih dahulu. Dan nanti tidak boleh bertanya lagi. Kalau semua orang bertanya dulu, kalau suka belajar, walaupun apa itu juga diperlukan. Dagingnya tadi sudah disiapkan ya. Mungkin kabel berukuran saklar seperti ini saklarnya. 2 buah bunga kecil, 2 buah dudukan besar, dan 2 buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama,
Pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, Kalau kabel kamu belakang sudah satu ya, sudah satu. dan bagi kabel menjadi 2 bagian. Ya, ini silakan. Selanjutnya, Baik. kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Kabel kamu sudah terpotong belum? Kabel, Sudah. gunting bagian ujung kabelnya, jangan sampai habis ya. Lalu putar agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan kendalinya saja. Seperti ini. Lakukan pula dengan ketiga kabel lainnya. Silakan kamu bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama kali dibuat adalah rangkaian seri. Nanti setelah selesai dibawa ke depan, dipresentasikan, dijelaskan, ya. Kemudian yang kedua, buatlah rangkaian paralel. Setelah rangkaian seri jadi, setelah ditampilkan, baru kamu merubah menjadi membuat kembali rangkaian paralel. Paham belum? Paham? Ya, silakan kamu bekerja di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo Din, pegang apa Din? Kerja kelompok, ayo. Tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja ya. Bentar, ini dari kelompok berapa? Ya, silakan dipraktekkan rangkaian serinya. Nyala semua? Ya, ini juga nyala. Oke, ya sudah dibuat paralelnya sekarang. Nah, ini dari kelompok berapa? Kelompok 3. Coba dimatikan dulu saklarnya. Nyalakan. Lampunya yang satu lagi mana? Kan 3. Perintahnya bukan 2. Oke, yaudah. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan dipraktekkan untuk rangkaian serinya. Bentar. Semuanya nyala, oke. Ya, oke. Silakan tinggal dibuat paralelnya. Ya, ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan dipraktekkan. Ini nyala ya? Nyala. Ini nyala. Tapi nyalanya nggak terang karena batu baterai bekas ya, oke. Oke. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Ya, silakan untuk dipraktekkan coba hasilnya. Ini nyala ya, nyala tapi redup ya. Ya karena batu baterainya bekas sih, jadi nggak nyala terang. Oke, sudah? Ya.
Ya, ini rangkaian paralel dari kelompok berapa? Kelompok 1, silakan dipraktekkan untuk rangkaian paralelnya. Berapa saklar? Coba saklarnya dimatikan dulu semuanya. Ya, sekarang dihidupkan 1. Nyala 1. Dihidupkan dua-duanya saklarnya. Ya, saklar yang 1 dimatikan gantian. Enggak, yang tadi. Mati semua karena itu coba kita lihat. Oh ya, itu karena sumber ya. Saklar itu dari sumber sehingga paralel. Oke, ya. Sebentar. Ya, oke, sudah. Ya, ini hasil dari kelompok berapa? Ini hasil dari kelompok berapa? Matikan dulu. Dan sekarang nyalakan 1 saklar dulu. 1 saklar. Dua-duanya. Dah hop. Sekarang Pak Guru cek ya. Coba lampu 1 matikan. Lampunya, bukan saklarnya, lampunya diputar. Coba 1 dimatikan. Yang lain tetap nyala ya. Coba 1 lagi. Sebelah sana matikan. Ya. Matikan. Iya. Tengah-tengah sekarang yang matikan. Oke. Ini matikan. Ya. Ini adalah rangkaian paralel. Nyalanya bagaimana? Nyalanya bagaimana coba? Dari ketiga lampu itu. Sama terang enggak? Sama. Iya. Dengan seri tadi, bedanya kalau seri tadi yang terang adalah yang di awal, yang di terakhir makin lama makin redup. Kalau paralel, nyala lampunya adalah semuanya sama-sama terang. Oke, gitu untuk kelompok berikutnya. Ya, ini dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan dipraktekkan, dinyalakan dulu rangkaian paralelnya. Oke, semuanya sudah menyala. Nyalanya terangnya sama tidak? Sama. Ya, kalau tadi rangkaian seri, yang pertama paling terang, yang kedua sedengan ya, yang ketiga adalah redup. Kalau paralel, semuanya nyalanya sama terang. Sekarang kita coba, apakah ini paralel atau bukan? Coba matikan lampu salah satu, diputar. Nah, yang 2 masih nyala nggak? Kalau seri, kalau 1 dimatikan, yang lain bagaimana? Mati. Coba sekarang 1, itu dinyalakan lagi. Ya, 1-nya lagi, diputar, matikan. Nah, mati nggak yang lain? Enggak. 1-nya lagi coba, itu dinyalakan lagi. 1-nya lagi. Dimatikan. Diputar, coba dibantu. Mati nggak? Enggak. Oh, berarti ini adalah betul-betul rangkaian paralel. Oke, terima kasih. Dah. 2 apa 3? 2. Ya, silakan untuk dinyalakan dulu. Oke. Sekarang lihat nyala lampunya dulu. Nyala lampunya sama-sama terang tidak? Bedanya dengan tadi yang seri. Kalau seri, lampunya terangnya sama enggak? Tidak. Yang pertama lebih terang, yang kedua sedengan, yang ketiga biasanya lebih redup. Kalau paralel ini tiga-tiganya nyalanya terang. Tapi kita buktikan apakah ini paralel atau bukan. Silakan matikan lampu yang pertama. Putar. Kalau lampu yang lain mati berarti seri. Mati enggak yang kedua dan ketiga? Enggak. Kalau seri, 1 dimatikan, yang lain pasti mati. Coba sekarang lampu 1 nyalakan masih. Lampu 2 yang dimatikan. Iya. Yang lain masih nyala? Matikan dulu, matikan yang ketiga. Mati. Iya, oke. Sekarang lampu yang ketiganya dimatikan. Iya, oke. Nyalakan semuanya. Ya, berarti ini adalah rangkaian paralel karena terbukti ya. 1 lampu dimatikan, yang lain tetap menyala. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa hal yang dapat dipetik pelajarannya pada hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan teks eksplanasi, ya, bagaimana cara kita mencari, memilah bagian-bagian teks eksplanasi. Terus yang kedua, kita telah belajar tentang pengaruh
televisi bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah kamu sudah mengenal terkait dengan fungsi komponen listrik dan bagaimana cara membuat rangkaian listrik baik seri maupun paralel. Nanti penilaiannya adalah per kelompok, hasil kerja kelompok, bagaimana prosesnya kamu membuat dan bagaimana hasil dari kerja kelompok kalian. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak. Oleh karena itu, jangan lupa di rumah belajar dan belajar, ya. Hasilnya nanti kamu yang akan memetik sendiri. Sekian dari Pak Guru. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.